latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, berencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Komunitas apa ya Pak? Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegal itu yang seperti apa jenisnya? Nah, ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Polda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah itu. Sejauh ini sudah berapa saksi diperiksa, kemudian dari mana saja? Saksi yang sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas, atau ya di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya agak susah. Nah, karena ketakutannya akhirnya korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Kita sudah saksikan pemirsa keterangan secara resmi disampaikan mengenai hubungan pelaku dengan korban dan juga sedikit kronologi peristiwa mengenai kejadian ini. Langsung saja kita juga akan berikan kesempatan kepada Bang Aldo untuk bisa memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Ponto. Ya. Tidak ada impunitas kemudian yang menjadi faktor atau salah satu faktor kejadian seperti ini terus berulang mengakibatkan oknum TNI terlibat kejahatan. Bang Aldo. Ya. Pertama yang harus saya klarifikasi ke Pak Sulaiman adalah saya tidak juga merekomendasikan bahwa peradilan militer, saya tidak mengatakan bahwa pengadilan militer lantas adalah sesuatu institusi yang obsolete, yang tidak lagi relevan dan seharusnya dihapuskan begitu ya. Karena untuk beberapa kasus mungkin pengadilan militer masih relevan. Namun yang saya ingin bilang bahwa jadi secara internasional ada sebuah norma yang disebut sebagai jus cogens. Jus cogens ini adalah sekumpulan norma yang ketika dia dilanggar, maka satu komunitas internasional tuh merasa tersakiti, tercederai. Oke. Norma-norma tersebut itu terdiri dari misalnya tindakan seperti penyiksaan, slavery atau perbudakan, genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan listnya masih panjang lagi. Oke. Nah, yang saya mau bilang adalah ketika misalnya terdapat suatu dugaan tindak pidana yang memenuhi pelanggaran atas norma jus cogens tersebut, maka sebaiknya itu standar internasionalnya mengatakan harusnya diadili di peradilan umum. Okay. Mengapa di peradilan umum? Karena peradilan umum ini kan memungkinkan adanya keterbukaan, aksesibilitas bagi publik untuk memantau apakah mekanisme peradilannya itu adil atau fair trial. Kalau di peradilan militer tidak bisa dipantau oleh masyarakat, tidak terbuka? Saya nggak ngomong begitu juga, Mbak. Yang saya coba gambarkan di sini adalah karena begini, seringkali militer di berbagai belahan dunia mereka kan memiliki prinsipnya sendiri. Oke. Ya kan, mereka memiliki mekanisme kerja sendiri yang seringkali juga itu tidak terakses oleh publik. Terakses maksudnya di sini adalah full access. Oke. Jadi karena kita bisa mengakses untuk misalnya menyaksikan proses pemintaan keterangannya. Oke. Atau misalnya proses putusannya dan lain-lain. Dan ini berpengaruh terhadap kasus-kasus seperti ini sehingga mengakibatkan banyak sekali oknum TNI. Ini menjadi penting karena misalnya begini, tadi di filler disebutkan bahwa Panglima TNI itu inginnya
hukuman maksimalnya adalah Betul. hukuman mati, hukuman minimalnya adalah hukuman seumur hidup kalau saya nggak salah. Nah, di peradilan umum itu hal-hal seperti itu yang sifatnya misalnya seperti perintah dari atasan, itu kan sebenarnya kan kalau dalam proses peradilan itu sebaiknya kan nggak ada ya. Hakim dia harus netral, dia harus imparsial. Dia keputusan yang dia ambil tidak boleh terpengaruh oleh siapapun. Itu adalah salah satu indikator bahwa sistem peradilannya adil. Oke. Ya kan? Namun sekarang bayangkan ketika misalnya yang akan memutuskan nih suatu perkara itu mendapatkan tekanan-tekanan seperti itu. Baik, baik. Atau influence. Baik. Nah, itu kan Pak Sulaiman gimana? mungkin bisa langsung berikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Aldo ini. Ya, itulah peradilan militer. Jadi jangan disamakan peradilan militer dengan pengadilan umum. Itulah pengadilan militer. Kita punya budaya tersendiri dalam pengadilan militer. Dan pengadilan militer itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak usah diperbincangkan apakah dia mau di peradilan militer atau peradilan umum. Sepanjang status pelaku itu adalah militer, maka tidak ada alasan untuk dia diadili di pengadilan umum. Itu perlu dicamkan baik-baik. Itulah Undang-Undang Dasar Indonesia. Baca di pasal 22 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwa status militer masuk di pengadilan militer. Dan pengadilan di Indonesia itu ada 4. Pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama. Ada 4. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, lalu siapa yang masuk pengadilan militer? Yang masuk pengadilan militer adalah orang-orang yang berstatus militer ketika dia melakukan perbuatan pidana. Jadi pidana apapun yang dilakukan oleh militer masuk di peradilan militer. Nah, pertanyaannya ada kalanya, apakah KUHPM itu bisa menjangkau? Misalkan tadi dibilang penyiksaan. Bisa. Pasal 2 Undang-Undang KUHPM itu mengatur bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam KUHPM itu akan berlaku undang-undang yang mengaturnya apabila itu dilakukan oleh militer. Sehingga apapun perbuatan yang dilakukan oleh militer itu dapat dijerat dengan KUHPM. Baik. Itu aturannya, sehingga tidak akan pernah mungkin, jangan pernah bermimpi militer atau status militer itu diadili di pengadilan umum. Jangan pernah bermimpi. Baik, baik. Pak Sulaiman. Itulah Indonesia. Ya, kita bahas Ya. ini memang ada kaitannya karena memang dari Panglima juga menginginkan adanya sanksi tegas kepada atau diberikan Ya, kepada betul. pelaku ini, betul begitu. Nah, mengenai kekhawatiran juga tadi disampaikan oleh Bang Aldo adalah kalau Apa di yang peradilan, dikhawatirkan? ya kalau di peradilan militer tidak bisa kemudian masyarakat ini memantau sepenuhnya, seluruhnya, itu yang pertama. Ya. Kedua, akan ada intervensi, akan ada tekanan-tekanan yang terjadi di peradilan Siapa militer. bilang tidak bisa? Ibu sudah lihat nggak pengadilan terakhir itu masalah tentang korupsi yang dilaksanakan oleh kolonel siapa namanya itu? Sudah lihat nggak? Sudah lihat nggak pengadilan waktu si kolonel juga yang menabrak sepasang kekasih yang kemudian dibuang ke Kali Serayu? Semuanya terbuka untuk umum. Yang nggak berniat melihat aja itu yang nggak pernah lihat. Tapi semua itu terbuka untuk umum, tidak ada yang tertutup. Jadi kalau itu dibilang tertutup, dari mana bilang tertutup? Nggak ada. Dan adanya Semua jaminan. terbuka. Ya Pak. Coba lihat aja. YouTube-nya ada, di YouTube-nya juga ada, semua ada kok. Baik, dan adanya jaminan bebas intervensi ya Pak, atau tekanan ya Pak, seperti tadi disampaikan juga oleh Bang Aldo. Tekanan oleh siapa? Kalau tekanan oleh atasan itu biasa di militer itu jangan diperbincangkan lagi itu. Ankum tertinggi adalah Panglima TNI. Itu sudah undang-undang yang mengatur. KUHP mengatur. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Ankum tertinggi adalah Panglima TNI. Sehingga kalau dia bisa mempengaruhi hakim, ya tidak ada salahnya. Baik, Bang Aldo. Karena memang begitulah militer. Baik, Pak Sulaiman. Jangan mengukur militer itu dengan ukuran sipil. Baik. Jauh. Baik, Pak Sulaiman. Kita punya wilayah sendiri. Oke, Bang Aldo silakan berikan tanggapan. Saya justru ingin memberikan sebuah skenario dan saya ingin bertanya Pak Sulaiman kepada Bapak. Boleh. Karena kan Pak Panglima itu sudah memberikan pernyataan bahwa
Kalau bisa hukuman tertingginya itu hukuman mati, sementara hukuman terendahnya adalah hukuman seumur hidup, begitu ya Pak? Nah, Ya, betul. karena saya beranggapan begini Pak, kalau saya sih orangnya anti hukuman mati nih Pak. Karena saya menganggap hukuman mati itu sebenarnya adalah sebuah tindakan yang sangat merendahkan martabat manusia. Dan sepertinya kok jika misalnya nih ya, kita membunuh seorang tersangka pembunuhan gitu, itu hanya akan melanjutkan siklus kekerasan. Itu tidak menghentikan. Nah, saya lebih ingin mendengarkan pandangan Bapak sih soal perspektif saya. Jika misalnya nih Pak, para terduga pelaku dihukum mati. Ya. Opini Bapak akan seperti apa Pak? Tapi terkait dalam Ya, kasus memang. ini ya? Dalam kasus ini memang. maksudnya ya Pak, maaf tadi saya belum jelaskan maksudnya dalam konteks kasus ini, dalam pembunuhan Mas Imam Maskur ini. Yang jelas dia sudah melaksanakan pembunuhan, sudah ada orang mati. Kalau nanti pasti hakim juga akan melihat ke sana. Pasti di sana. Apa yang ditemukan? Pasti dia akan. Tapi yang jelas sudah pasti ada orang mati di sana. Itu sudah fakta yang terlihat bersama. Itu satu. Fakta yang kedua, matinya itu dengan yang mati nggak enak lah. Dia disiksa dulu, dia diculik, dan itu sudah merupakan pemberatan ada kalanya itu. Itu sudah merupakan pemberatan, sehingga apa yang dimunculkan Panglima, itu sudah sangat terlihat. Bahwa Panglima pun sudah melihat bahwa kelakuan anak ini sudah tidak bisa dipertahankan. Baik. Kalau dia masih di dalam militer, dia akan merusak sistem militer itu. Baik. Tapi lantas apakah, maaf Mbak, Mungkin terakhir, saya- singkat saja mungkin, Iya. bisa dipersingkat. Namun lantas Ya. apakah menurut Bapak, jika misalnya hukuman mati dijatuhkan kepada tersangka, itu akan menuntaskan siklus kekerasan? Apakah tidak akan ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa di masa mendatang? Ya, singkat saja mungkin Pak Tidak Sulaiman akan ada terakhir. jaminan untuk itu. Tetapi jaminan terhadap organisasinya namanya militer, itu ada. Kita memelihara orang-orang yang baik. Jangan sampai ada seperti itu lagi. Baik. Kan begitu. Baik, Pak Sulaiman, sayangnya waktu juga yang terbatas yang membatasi perbincangan ini, walaupun sebenarnya Ya. masih bisa seru sekali perbincangannya. Tapi terima kasih.